Istri Kedua episode 9. Kedua wanita itu terperangah ketika melihat ada sosok Vita, wanita yang baru saja menjadi topik panas pembicaraan mereka. Datang secara tiba-tiba membuat kedua wanita itu saling bertukar pandang. Aneh dan penasaran itu yang sekarang mereka pikirkan. Vita melangkahkan kakinya menuju kursi yang diduduki Angela dan Aneska. Mau apa dia kesini? Angela berbicara cukup pelan. Yang jelas dia mencarimu. Aneska beranjak dari kursi, tapi Angela menahan tangan itu sembari menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin ditinggal Aneska. Kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Sebelum mengambil tindakan, berpikirlah secara bijak. Aneska tersenyum, lalu melepaskan tangannya yang dipegang Angela. Dia menghampiri Vita yang beberapa langkah lagi sampai di dekatnya. Apa kabar Vita? Tanya Aneska basa-basi. Baik Aneska, dia melirik ke arah Angela. Boleh aku berbicara dengan Angela? Tanyanya. Silakan. Aneska berlalu, meninggalkan kedua wanita itu untuk menyelesaikan masalah mereka. Vita duduk di tempat yang diduduki Aneska tadi, menatap ke arah depan, tepatnya rerumputan dan dedaunan hijau. Dia sedang menyusun kata-kata yang akan diucapkannya kepada wanita yang ada di sampingnya. Tempat yang nyaman untuk bertenang. Vita melirik Angela. Langsung saja Vita, sahut Angela to the point tanpa mau berbicara ke sana kemari. Vita melirik Angela, lalu kembali menatap ke arah depan. Aku salah. Angela langsung menolehkan kepalanya dengan cepat, merasa pendengarnya sedang dalam gangguan. Aku mengaku salah. Kali ini pendengarannya tidak salah. Wanita di sampingnya mengatakan itu kembali. Tapi dia masih penasaran, perubahan sikap Vita menurutnya sangat cepat. Untuk sekarang dia menjadi pendengar, membiarkan wanita itu menyelesaikan semua ucapannya. Tidak seharusnya aku mengatakan hal ini kepadamu. Menyuruhnya melakukan pemeriksaan sama saja dengan meragukanmu. Vita menatap Angela. Maafkan aku, ujarnya penuh penyesalan. Aku sudah memaafkanmu, sahut Angela tanpa harus berpikir dua kali. Terima kasih Angela, aku harap kamu masih bersedia menjadi istri kedua Viko. Vita mengutarakan niatnya kembali. Ucapan itu tentu saja membuat Angela mendengus desal. Aku sudah memaafkanmu, jadi untuk apa dibahas masalah itu lagi? Maaf Angela, aku tidak bermaksud menyuruhmu untuk melakukan pemeriksaan. Aku hanya ingin kamu menerima tawaranku kembali. Naura menyukaimu. Tidak mungkin aku mencari wanita lain, jelasnya. Tidak Vita, untuk masalah ini aku telah mengambil keputusan kalau aku menolak tawaranmu, sahutnya tegas. Tapi kenapa? Pertama, karena pembicaraanmu di awal yang mengatakan kepadaku untuk melakukan pemeriksaan. Walaupun kamu sudah meminta maaf dan tidak menyuruhku untuk melakukan pemeriksaan, tapi aku sudah tidak tertarik untuk menjadi bagian keluarga kalian. Dan yang kedua, jika kenyataannya aku juga mandul bagaimana? Vita terdiam. Dia tidak bisa menjawab ucapan Angela. Tidak mungkin Viko mempunyai dua istri yang keduanya mandul. Jadi untuk menghindari itu, aku memilih tidak menerima tawaranmu. Perkataanmu membuatku sadar. Kemungkinan aku sama sepertimu. Vita pernah ditiduri beberapa pria dan syukurnya dia tidak hamil. Tapi mengenai perkataan mandul, membuatnya berpikir jika kemungkinan dia juga mandul. Pulanglah Vita, Naura dan Viko membutuhkanmu. Apa yang akan aku katakan kepada Naura? Vita terlihat ragu. Pulang tanpa membawa hasil. Katakan saja apa yang aku katakan kepadamu. Tapi untuk Naura, katakan yang tidak membuatnya sedih. Aku tahu, kamu bisa menjelaskan kepadanya. Vita menatap Angela, wanita yang mau berkorban untuk keluarganya. Tapi semuanya sia-sia, semua karena ucapannya. Aku harap kita masih saling berhubungan. Dan aku harap kamu berubah pikiran. Ujar Vita dan berlalu menuju mobilnya yang sedang terparkir. Menekan tombol kunci sampai suara cuitan terdengar dari mobilnya. Dia masuk dan duduk di belakang kemudi, menatap Angela dari jauh. Berharap wanita itu menahannya dan mengatakan kata bersedia menjadi istri kedua Viko. Tapi percuma, Angela masih duduk di tempat yang sama, dengan pandangan mengarah ke depan, bukan menatap ke arahnya. Dia menekan pedal gas, meninggalkan kediaman mewah itu. Aneska sedari tadi memperhatikan dari dalam istana. Dia kembali mendekati Angela yang masih duduk termenung di kursi taman. Angela? Suara Aneska membuyarkan lamunannya. Bagaimana? Apa saja yang kalian bicarakan tadi? Tanyanya penasaran. Dia kembali duduk di kursi taman sembari menggendong Bara. Kedatangannya ke sini untuk meminta maaf atas perkataannya di rumah sakit. Syukurlah. Dia sadar jika perkataannya telah membuat luka. Aneska melirik kembali Angela. Apa hanya itu? Dia menawariku kembali untuk menjadi bagian dalam keluarga mereka. Lalu kamu jawab apa? Aku
aku menolaknya. Aneska langsung mengerutkan dahinya. Apa kamu mengatakan ini dalam pikiran yang jernih? Atau kamu menolak tawaran Vita karena masih kesal dengannya? Angela menggelengkan kepalanya. Aku tidak kesal dengannya, tapi ucapannya di rumah sakit membuatku sadar. Jika aku menikah dengan Viko dan ternyata aku sama sepertinya mandul, apa itu bukan penyiksaan untuk Viko dan Naura? Jelasnya memikirkan lebih jauh. Itu pikiranmu saja. Kamu mengatakan seperti ini karena ucapan Vita yang masih terngiang-ngiang di telingamu. Angela menghela nafasnya. Bukan hanya itu. Aku bukan wanita suci seperti yang kamu pikir. Aku ini mantan parit. Aku pernah dijual orang tuaku di meja judi untuk melunasi hutang-hutangnya. Ceritanya sedih. Aneska hanya diam mendengar itu semua. Ternyata Angela menyimpan semua masa lalunya, masa lalu yang kelam. Aku turut prihatin. Aku mendukung semua keputusanmu. Vita sampai di rumah sakit, memarkirkan mobilnya dengan sempurna. Turun dari mobil, lalu melangkahkan kakinya menuju lobi rumah sakit. Berjalan dengan langkah gontai. Semuanya telah gagal. Mencari wanita lain itu sangat mustahil. Dia harus mengetahui seluk-beluk calon istri kedua suaminya. Dan yang terpenting, wanita itu harus dapat mengambil hati Naura. Dan itu membutuhkan waktu lagi. Di mana aku mencari wanita lain? Gerutunya putus asa. Ketika sampai di depan kamar perawatan Naura, dia dapat mendengarkan percakapan antara Viko dan Naura. Papa, kapan Tante Angela tinggal bersama dengan kita? Setelah kamu sembuh, sahutnya dan mengecup punggung tangan anaknya. Lalu kapan aku punya adik? Viko terdiam. Kata itu tidak bisa dijawabnya. Sama halnya dengan Vita. Dia merasa kecewa dengan dirinya yang tidak bisa memberikan keturunan kepada Viko. Naura, Vita masuk ke dalam ruangan sembari tersenyum. "Ma," teriak anak kecil itu sembari merentangkan tangannya ingin memeluk Vita. Kata papa, mama pergi menemui Tante Angela. Vita melirik Viko lalu menatap anak kecil itu. "Bagaimana keadaan kamu? Jauh lebih baik?" "Aku sudah sehat, Mama," kata papa. "Setelah aku pulang, Tante Angela akan tinggal bersama kita. Aku ingin cepat-cepat pulang." "Ya sayang, nanti kita tanya ke dokter kapan kamu bisa pulang." Setelah Naura tertidur, Vita langsung duduk di samping suaminya. Sedari tadi, dia ingin mengatakan perbincangannya dengan Angela. "Aku gagal," ujarnya dengan wajah sendu. "Angela menolak menjadi bagian keluarga kita. Apa yang aku katakan pada Naura? Sesalnya dengan semua kebodohannya. Jika mulutnya bisa sedikit saja direm, mungkin Angela tidak menolak tawarannya. Kita akan jelaskan secara perlahan kepada Naura. Tidak perlu bersedih, kamu sudah melakukan yang terbaik," puji suaminya. Keesokan harinya, Naura telah diizinkan kembali ke rumah. Dengan wajah yang masih sedikit pucat, anak kecil itu menyunggingkan senyumannya kepada semua orang yang ada di rumah sakit. Duduk di atas kursi roda dengan penutup kepala yang menjadi ciri khasnya. Para perawat yang berpapasan kepadanya menyapanya. Hampir semua perawat mengenalnya, karena dia merupakan pasien terlama di rumah sakit itu. Setiap minggu sekali, dia harus melakukan terapi. Itu yang membuatnya dikenal banyak perawat. Perawat mengantarkan Naura sampai depan pintu lobi. Setelah mobil Viko datang, anak kecil itu dibantu Vita dan perawat untuk duduk di baris kedua. "Sehat selalu, Naura." Perawat melambaikan tangannya, dan anak kecil itu ikut melambaikan tangannya sembari menampilkan gigi susunya. "Apa Tante Angela ada di rumah kita?" tanya Naura sembari menatap ke arah jalanan. Pasangan suami istri itu saling bertukar pandang. "Belum sayang," sahut Viko. "Kenapa belum?" "Bukannya Papa bilang Tante Angela akan tinggal bersama dengan kita ketika aku keluar dari rumah sakit?" tanyanya bingung. "Tante Angela masih sibuk sayang," timpal Vita. "Apa Tante Angela kerja?" tanyanya. "Iya," sahut Vita. "Kerja apa?" "Tante Angela bekerja di rumah Tante Aneska," sahut Vita lagi. "Aku ingin melihatnya bekerja." "Iya, tapi nanti. Sekarang kita balik dulu ke rumah," timpal Viko yang tidak ingin membawa anaknya menemui Angela. Dia yakin jika bertemu kembali, Naura akan sangat sulit melupakan Angela. "Aku maunya sekarang, pokoknya sekarang," teriaknya yang kekeh dengan pendiriannya. "Naura, kamu baru sembuh. Papa tidak mau kamu sakit lagi. Masih ada hari lain untuk bertemu dengannya," seru Viko dengan nada tinggi. Vita langsung melirik ke arah belakang. Terlihat anak kecil itu menangis. Perkataan Viko yang keras membuat Naura bersedih. Vita menyentuh lengan suaminya, sembari menggerakkan kepalanya ke belakang. Viko melihat dari kaca yang ada di depan matanya. "Naura, maafkan Papa," sesalnya. "Papa melakukan ini karena kondisi kamu baru sembuh. Dokter tadi berpesan kalau kamu tidak boleh kelelahan." Viko mengingatkan semua ucapan dokter ketika tadi visit. "Aku hanya ingin bertemu dengan Tante Angela sebentar saja," rengeknya dengan isak tangisnya. Vita langsung menganggukkan kepalanya ke Viko. Mereka harus memenuhi permintaan anak kecil itu. "Kita akan segera ke sana, tapi ingat hanya sebentar."
ujar Viko lagi. "Ya, Papa." Di Istana Basam, Aneska dan Angela sedang duduk di taman depan, bermain bersama si imut Bara. Aneska mengajak anaknya berbicara, bahkan bersenandung sembari bermain. Ketika itu, sebuah mobil masuk ke dalam pekarangan Istana Basam. Angela mengingat mobil itu, mobil yang pernah mengantarkannya ke Istana Basam. "Aneska?" Angela memegang bahu majikannya yang sedang sibuk bermain dengan barang. Aneska menoleh, lalu melihat arah tangan Angela. "Siapa itu?" Aneska tidak mengenali kendaraan itu. "Itu mobil Viko." Kedua wanita itu masih duduk sembari memperhatikan dari jauh. Terlihat Viko dan Vita turun dari mobil. Lalu terlihat pintu baris kedua dibuka. Turunlah Naura dari mobil dengan menggendong satu boneka di depan dadanya. Anak kecil itu menatap Istana Basam yang sangat indah. Dia terheran-heran ketika melihat tempat Angela bekerja seperti sebuah istana. Viko bertanya kepada pelayan tentang keberadaan Angela. Lalu arah tangan pelayan menunjuk ke arah Aneska dan Angela yang sedang duduk di kursi taman. Pasangan suami istri itu menatap ke arah yang ditunjuk pelayan. Keluarga itu berjalan bersama menghampiri Angela dan Aneska. Bersambung.